Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Pajariawan. Saya dari kelompok 7. Kelompok kami mengambil materi yaitu pemanfaatan sumber-sumber belajar dalam pendidikan IPS. Nah, saya tidak sendirian, ditemani dengan teman-teman saya yaitu ada Ajija Ismail dan Rini Agustin. Berikut adalah pemaparan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pembelajaran IPS di sekolah menengah. Dalam pembelajaran IPS tentunya ada media. Media itu sendiri adalah segala bentuk atau alat atau bukan alat yang digunakan seseorang untuk menyampaikan suatu hal kepada orang lain. Sedangkan media pembelajaran IPS adalah bahan atau sesuatu yang disampaikan oleh komunikan agar mudah dipahami penyampaiannya kepada si komunikator itu sendiri. Salah satu ahli Ejerdel dalam Musikfont mengemukakan media pembelajaran adalah pengalaman-pengalaman yang pada dasarnya mencakup seluruh kehidupan, yakni kehidupan yang luas, sehingga menimbulkan peristiwa belajar seperti itu. Pada sekolah menengah terdapat sumber pembelajaran media. Ada beberapa hal, ada dua, yaitu sumber pengajaran media langsung dan sumber pengajaran media tidak langsung. Yang pertama, sumber pengajaran media langsung ini jadi si guru misalkan. Si guru membawa contoh-contoh asli, misalnya guru menerangkan tentang letak geografi, jadi tentang hasil-hasil bumi. Jadi si guru itu membawa misalkan kopi, jadi guru memang membawa kopi asli seperti itu. Kalau media pengajaran tidak langsung itu seperti replika, ketika guru misalnya guru membawa globe yang menandakan itu dunia, jadi seperti bola globe, atlas seperti itu. Dan pengajarannya pun hanya sebatas itu, sumber media tidak langsung, tetapi komunikator mengerti apa yang dimaksudkan oleh guru. Sumber belajar pengetahuan sosial yang berasal dari lingkungan sekitar terkadang menjadi sumber pengetahuan terbaik. Kepekaan kita terhadap lingkungan sekitar sangat berguna, karena dengan seperti itu kita akan melihat bahwa lingkungan memiliki banyak sumber pengetahuan bagi kita. Berikut adalah contoh-contohnya. Oke, baik, yang pertama yaitu tempat atau lingkungan alam sekitar di mana saja seseorang dapat melakukan belajar atau proses perubahan tingkah laku. Misalnya perpustakaan, pasar, museum, gunung, dan lain-lain. Contoh penerapannya yaitu ketika kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi, kita dapat mempelajari dengan mengunjungi pasar. Kemudian yang kedua, ada benda, yaitu segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah laku bagi peserta didik, misalnya candi, masjid, dan sebagainya. Contoh penerapannya itu ketika kita ingin mengetahui letak suatu wilayah, kita dapat menggunakan peta sebagai sumber belajar. Yang ketiga yaitu peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. Misalnya bencana banjir. Seseorang yang sedang mempelajari peristiwa bencana banjir, maka ia dapat turun langsung ke daerah yang sedang dilanda banjir, serta mereka dapat mengetahui bagaimana peristiwa banjir dan pengaruh banjir bagi penduduk di sekitar yang terkena bencana banjir tersebut. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu masyarakat yang tinggal di sekitar rumah kita. Kita dapat mengkaji bagaimana pola-pola interaksi yang ada. Oke, materi selanjutnya yaitu sumber belajar pengetahuan sosial yang berasal dari ilmu sosial. Yang pertama itu adalah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana langkahnya sumber-sumber dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Yang kedua itu adalah ilmu geografi. Ilmu geografi adalah ilmu kasual yang mempelajari gejala-gejala di muka bumi beserta permasalahan melalui pendekatan geografi. Yang ketiga itu adalah ilmu sosiologi.
Ilmu sosiologi itu berasal dari kata sosial dan logos, yang berarti kawan, sahabat, atau masyarakat, dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Berarti sosiologi itu mempelajari ilmu kemasyarakatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan sosial. Yang keempat itu adalah ilmu antropologi. Ilmu antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia pada umumnya dengan mempelajari karakteristik warna, bentuk fisik, masyarakat, serta kebudayaan yang dihasilkan. Yang selanjutnya itu adalah ilmu sejarah. Nah, ilmu sejarah ini adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lampau. Mengemukakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atau hasil menyelidiki beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.